Bawaslu, kita kembali lagi di Pemaaf Podcast, tempatnya ngobrol seru soal pemilu, pengawasan dan juga cerita menarik di Bawaslu Kabupaten Malang. Santai tetapi tetap kritis, karena suara kita penting buat masa depan bangsa, gitu. Bang Gali, ini pembukaan memang Bang Gali ya. Jadi harus sama pembukaannya. Nanti kalau nggak sama pembukaannya nanti saya dimarahi tim kreatif. Iya. Jadi harus sedikit ini ya, harus sedikit formal. Selamat pagi Bang Gali. Selamat pagi. Sehat walafiat. Terima kasih atas waktunya. Jadi mungkin sobat Bawaslu mungkin agak aneh gitu kan, misalnya kalau kita podcast itu paling narasumnya ya paling Mas Jalal, Mas Ferry, Mbak Nabila, tapi ini spesial karena hari ini podcast kita dihadiri oleh langsung oleh Pak Gali. Kenapa spesial? Karena secara waktu Pak Gali jarang bisa ditemui. Di WA juga jarang dibales gitu. Tetapi hari ini kita akan kupas secara tuntas tentang apa itu tugas dan juga peran dari Pak Gali yang kalau di Bawaslu Kabupaten Malang kita sering mengenalnya dengan tugas perjalanan dinas dalam negeri gitu kan ya. Jadi banyak hal yang mungkin sebenarnya banyak dilakukan oleh teman-teman Bawaslu staf-staf, tetapi banyak yang tidak mengetahui arahnya. Semuanya itu diarahkan oleh Pak Gali, kan begitu Pak Gali. Baik Pak Gali, ini menarik ini hari ini. Kita akan membahas tentang perjalanan dinas dalam negeri gitu kan. Perjalanan dinas itu apa? Lah perjalanan dinas itu nanti lebih kalau saya mengetahui kan intinya saya gitu kan, staf Bawaslu Kabupaten Malang ke Surabaya. Nah, itu saya memaknainya itu sebagai perjalanan dinas. Nah, apa sih Pak perjalanan dinas itu sebenarnya? Kalau pengertiannya dari apa saya benar tadi itu ya? Pokok ke Surabaya perjalanan dinas atau gimana Pak Gali? Ya. Baik, terima kasih Mas Jabir. Untuk perjalanan dinas sendiri adalah suatu kegiatan atau perjalanan yang akan dilaksanakan itu di luar dari lingkungan kantor. Jadi dari kedudukan asal ke kedudukan tujuan. Nah, dalam perjalanan dinas ini nanti itu ada aturan-aturan atau yang biasa disebut dengan pedoman-pedoman yang harus kita taati untuk terkait dengan perjalanan dinas ini tadi. Berarti selaras dengan apa yang akan kita bahas ya Pak, tentang bagaimana sih pedoman perjalanan dinas di luar negeri. Ya, benar. Di luar negeri, dalam negeri Pak. Dalam negeri. Baik Pak Gali. Terkait tadi sudah diterangkan tentang perjalanan dinas itu kan. Jadi setiap apa yang kita lakukan untuk memenuhi tugas kantor yang dari pokok di luar kantor itu adalah perjalanan dinas. Terkait tema kita kali ini Pak Gali, pedoman penyelenggaraan perjalanan dinas. Berarti pedoman Perdin itu apa dan melingkupi apa saja Pak Gali mungkin? Baik Mas Jabir, untuk pedoman perjalanan dinas ini adalah seperangkat aturan resmi yang menjadi panduan bagi aparatur negara saat melakukan perjalanan dinas untuk keperluan pekerjaan di dalam negeri ya. Jadi pedoman ini mengatur segala mulai dari prosedur, terus untuk standar biaya yang pastinya ditetapkan, itu semua diatur di dalam sebuah pedoman yang itu menjadi seperti kitab suci Mas Jabir. Jadi kitab suci yang digunakan untuk sebagai kita pedoman untuk melaksanakan suatu perjalanan dinas itu tadi Mas Jabir. Jadi pedoman itu kitab sucinya untuk melaksanakan perjalanan dinas. Terkait pedoman berarti kan di situ juga ada ini Pak ya, ada komponen-komponen yang harus kita penuhi dalam perjalanan dinas Pak ya. Seperti komponen A, B, C sampai Z mungkin itu mungkin bisa disampaikan juga Pak. Komponen apa saja sih yang perlu disiapkan oleh orang yang sedang melaksanakan perjalanan dinas? Baik Mas Jabir. Untuk secara garis besar sih ada 4 komponen utama Mas Jabir yang harus mungkin dipahami untuk semua pelaksana perjalanan dinas itu tadi. Untuk yang pertama adalah surat perintah perjalanan dinas atau yang kita sebut biasa dengan SPD Mas Jabir ya. Jadi ini adalah dokumen resmi sebagai dasar pelaksanaan surat tugas. Nah, itu pertama harus ada itu untuk Pak. Yang pertama harus ada yang namanya SPD, surat perintah perjalanan dinas. Yang kedua adalah rincian biaya Mas Jabir. Jadi rincian biaya ini mencakup standar biaya transportasi. Jadi biaya mulai dari penginapan, uang harian. Di dalam uang harian itu tadi juga terdapat untuk tunjangan makan dan untuk transport lokal. Tukan berarti Pak ya? Tunjangan makan Mas Jabir. Disingkatnya tukan berarti kan? Baik, itu yang ketiga adalah untuk komponen di prosedur pelaksanaan. Pada prosedur pelaksanaan itu tadi mulai tahap awal pengajuan izin kita untuk melaksanakan perjalanan dinas dasarnya itu tadi apa, hingga nanti menjadi sebuah laporan yang harus kita pertanggungjawabkan untuk
dokumen-dokumen yang dibutuhkan juga itu tadi harus segera dipenuhi. Jadi yang terakhir adalah, yang keempat adalah pertanggungjawaban, Mas Jabir. Jadi pertanggungjawaban itu adalah aturan-aturan mengenai bukti pengeluaran, contohnya seperti tiket, kwitansi, boarding pass, atau ya yang terkait itu. Yang terkait tentang pengeluaran itu Pak ya. Berarti memang pedomannya penting Pak ya. Pedoman sangat penting, Mas. Posisi pentingnya atau kenapa sih pedoman ini penting kita harus ada itu kenapa? Baik. Seandainya kan wis nggak usah pedoman gitu, pokok berangkat gitu, laporan kan selesai begitu Pak Gali. Nah, gini Mas Jabir. Jadi pedoman itu kenapa sih sangat penting? Karena bagi pegawai, pedoman ini memberikan kepastian hukum atau hak atau kewajiban kita sebagai pelaksana perjalanan dinas, dan di situ juga kita diatur untuk besaran uang saku, terus fasilitas yang diterima. Nah, itu untuk pelaksana perjalanan dinasnya, Mas Jabir ya. Jadi kalau untuk instansinya, pedoman ini sangat krusial untuk mengendalikan anggaran. Jadi mencegah pemborosan atau penyalahgunaan dana, serta memastikan bahwa setiap perjalanan dinas memiliki tujuan dan hasil yang jelas untuk mendukung kinerja organisasi. Jadi pedoman ini seperti wasit, Mas Jabir. Jadi wasit antara pelaksana perjalanan dinas dan juga instansi yang menugaskan itu tadi, gitu Mas Jabir. Berarti memang pedoman itu sangat penting Pak ya. Sangat penting sekali. Terkait pegawai agar tetap bisa menjaga akuntabilitas juga transparansi dari pegawai itu. Bisa dijelaskan Pak, bagaimana sih pedoman itu bisa menjadi sebuah alat yang katanya itu bisa menjaga transparansi dan juga bisa menjaga akuntabilitas dari pegawai itu? Baik, ini pertanyaan yang bagus Mas Jabir ya, karena ini juga penting sekali untuk kita sampaikan terkait dengan memastikan transparansi dan akuntabilitas. Jadi pedoman ini mewajibkan adanya jejak dokumen yang lengkap. Jadi harus ada dokumen yang lengkap. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus didukung dengan bukti yang sah dan dilaporkan secara rinci, Mas Jabir. Jadi dokumen-dokumen yang lengkap itu tadi bukan hanya lengkap, tetapi harus sah dan dilaporkan secara rinci. Laporan tersebut kemudian akan diverifikasi biasanya oleh bagian keuangan atau auditor internal, biasanya seperti itu. Jadi auditor internal atau bagian keuangan itu akan memverifikasi dokumen-dokumen itu sah atau tidak. Dan dengan begitu penggunaan anggaran menjadi transparan dan mudah diaudit, sehingga setiap pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaksana perjalanan dinas maupun untuk instansi itu tadi. Kalau di kantor Waslu mungkin posisinya Mas Wardoyo jenengan itu kan setelah perdin langsung ada kayak audit ini, ya apa awakmu nang Surabaya kemarin gimana begitu Pak ya. Jadi memang begitu. Berarti kan memang pedoman ini harus dipahami kan oleh seluruh karyawan itu kan Pak ya. Nah, selama ini untuk di Bawaslu sendiri, Pak Gali sendiri itu apa yang dilakukan atau bagaimana Pak Gali itu bisa mensosialisasikan pedoman itu agar dipahami oleh seluruh orang-orang yang akan melaksanakan perdin? Ya, baik Mas Jabir. Ini sebuah kewajiban untuk instansi untuk melakukan sosialisasi secara berkala, Mas Jabir ya. Jadi terutama untuk pegawai-pegawai baru seperti di kita juga ada pegawai baru dan seperti CPNS yang baru itu kita harus memprioritaskan sosialisasi itu kepada mereka terlebih dahulu. Selain itu ada proses verifikasi yang berlapis oleh atasan langsung atau di bagian keuangan sebelum dan sesudah perjalanan dinas. Aturan yang jelas dan sanksi ini juga menjadi alat untuk memastikan kepatuhan bahwa perjalanan dinas itu sudah dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku. Gitu Mas Jabir. Jadi tetap harus ada sosialisasi dan juga bisa dibilang kontrol Pak ya terhadap itu. Nanti setelah penyampaian ada yang nggak paham ya kita tetap evaluasi dan juga kasih pengarahan-pengarahan. Betul Mas Jabir. Untuk perdin ini Pak di Bawaslu Kabupaten ini ada ini nggak penggunaan aplikasi khusus lah untuk perdin atau apa gitu kan? Sebagaimana kita ketahui kan kalau di instansi seperti Bawaslu surat menyurat itu kan menggunakan Srikandi. Kalau penanganan pelanggaran kita pakai yang namanya sigap lapor dan yang lainnya. Kalau di perjalanan dinas terkait perdin itu ada nggak sih aplikasi khusus atau bagaimana atau ada aplikasi yang digunakan untuk mempermudah perdin atau bagaimana yang digunakan di Bawaslu Kabupaten Malang? Baik. Oke Mas Jabir. Jadi di era teknologi sekarang ini memang
kemampuan untuk menerima segala sesuatu kebijakan tentang teknologi atau sistem yang berbasisnya dengan IT itu memang harus kita sudah bisa untuk menyerap ya Mas Jabir. Kita harus sudah bisa adaptasi dan kita harus mengikuti karena teknologi ini sangat membantu. Aplikasi administrasi sederhana menyederhanakan itu seluruh proses-proses yang ada di keuangan itu nanti terintegrasi antara aplikasi satu dengan aplikasi yang lain. Untuk pelaporan Mas Jabir itu ada yang namanya aplikasi Sakti. Jadi di aplikasi Sakti itu tadi kita melaporkan, melaporkan segala dokumen maupun laporan perjalanan dinas itu secara real time sampai dengan nanti proses pencairan hingga selesai. Jadi aplikasi Sakti itu tadi yang akan mengontrol semua dokumen yang sudah diserahkan oleh pelaksana perjalanan dinas untuk sampai nanti proses terakhir adalah proses untuk pencairan kepada penerima hak itu tadi selaku pelaku perjalanan dinas itu tadi. Terkait Perdin Pak Gali, mungkin tadi kan disampaikan ada beberapa kendala gitu kan. Terkait evaluasi yang dilakukan oleh Bawaslu itu dilakukan periodik atau rutin atau mungkin itu evaluasi itu tadi itu ketika jenengan menyampaikan ada evaluasi itu, evaluasinya itu kayak mendadak atau gimana? Contoh, saya Perdin gitu kan, punya Jabir akhirnya yang dievaluasi, atau mungkin ada evaluasi yang itu dilakukan secara bertahap, rutin, atau bagaimana oleh keuangan gitu. Baik, untuk evaluasi sendiri kita sudah melaksanakan itu Mas Jabir ya. Jadi kita laksanakan evaluasi itu adalah secara periodik. Evaluasi ini tujuannya untuk meninjau apakah standar biaya masih relevan Mas Jabir, karena PMK SBM itu akan diperbarui setiap tahunnya. Jadi kita sesuaikan lagi dengan PMK Peraturan Menteri Keuangan tentang standar biaya masukan. Jadi di situ adalah standar biaya yang kita keluarkan itu diatur dalam PMK SBM itu tadi. Itu setiap tahun berubah Mas Jabir. Yang tadi kita ngobrol di faktanya kita 400 ternyata kita anggaran 300 gitu ya. Itu juga dari teman-teman pelaksana perjalanan dinas. Jadi kita menampung aspirasi dari pelaksana perjalanan dinas seperti itu tadi, dan itu nanti pasti akan dievaluasi oleh Menteri Keuangan ketika itu sudah tidak relevan lagi dengan situasi yang sekarang. Jadi evaluasi itu akan kita laksanakan secara periodik dan kita akan menjadikan sebuah laporan yang ternyata standar biaya itu tadi sudah tidak relevan lagi di waktu pelaksanaan perjalanan dinas. Tidak ujuk-ujuk Pak, tapi memang bertahap gitu Pak ya. Terkait pedoman ini juga berarti kan kalau saya simpulkan berarti sebenarnya dengan adanya pedoman ini menambah ini ya, kinerja itu semakin efektif begitu Pak ya. Dan juga kayak semakin enak untuk pegawai begitu. Apakah betul Pak itu? Pedoman itu memang bisa membuat Perdin atau pegawai itu sebagai efektif dalam kinerja dan yang lain-lain gitu. Berarti baik, terima kasih Mas Jabir. Dari pedoman perjalanan dinas ini sebenarnya ini mendukung untuk prinsip efisiensi dan efektivitas kerja kita. Memang mendukung efisiensi ya. Jadi ada dua, ya efisiensi dan efektivitas itu tadi. Dari sisi efisiensi itu pedoman ini menekan pemborosan dengan menetapkan batas yang kita sebut biasanya pagu. Jadi batas atas, batas maksimal, yaitu kita sebut dengan pagu itu tadi untuk komponen biaya. Terus dari sisi efektivitas, pedoman ini memastikan setiap perjalanan dinas memiliki tujuan dan target kinerja yang terukur, sehingga perjalanan dinas tersebut benar-benar difokuskan untuk mencapai hasil kerja yang konkret untuk organisasi, bukan hanya sekedar berpergian untuk kita rekreasi atau seperti itu. Jadi kita harus ada output itu tadi yang berguna untuk organisasi. Seperti karena itu. Misalnya kan kalau namanya Perdin itu, kita itu rakyat itu kadang berpikirnya jalan-jalan itu, jalan-jalan gitu kan begitu. Memang kan kita sering begitu Pak Gali. Jadi memang ini pedoman ini akhirnya membuat kita itu lebih efektif, dan juga apa yang kita lakukan itu ya tidak berdasarkan person per person, tetapi memang efektif secara pekerjaan, memang dibutuhkan. Betul sekali. Terima kasih Pak Gali mungkin terkait pedoman itu ya. Mungkin di akhir sesi ini mungkin kita perlu mendengar bersama Pak Gali tentang mungkin kesimpulan lah dari Pak Gali tentang pedoman penyelenggaraan Perdin ini. Apa sih yang sekiranya menurut Pak Gali yang perlu dievaluasi atau mungkin perlu diperbaiki dari pedoman ini, atau mungkin pedomannya sudah sempurna menurut Pak Gali? Nah, gimana Pak Gali? Mungkin sebagai closing statement gitu Pak Gali ya. Oh iya. Untuk sahabat Bawaslu semuanya.
Begini Mas Jabir, sepengalaman saya dengan kendala-kendala yang ada di lapangan setelah melaksanakan perjalanan dinas itu saran utama saya adalah peningkatan fleksibilitas dalam penetapan biaya, terutama untuk akomodasi dan transportasi. Dari menggunakan sistem biaya tetap atau yang biasa kita sebut itu lamsam yang sering tidak sesuai ya Mas Jabir ya. Betul. Lebih baik menerapkan sistem at cost atau sesuai dengan pengeluaran real dengan batas atas yang wajar atau dengan pagu yang wajar itu tadi. Ini akan mengurangi beban pegawai dan mendorong pelaporan yang lebih jujur, mengintegrasikan seluruh proses ke dalam satu platform digital yang mudah diakses, juga merupakan sebuah keharusan di era sekarang ini terkait dengan perkembangan teknologi itu kita harus tetap menyesuaikan itu tadi. Begitu Mas Jabir. Ya memang tadi disampaikan Pak Gali itu memang perlu ya Pak ya, memang perlu kita ini kan memang perlu kita apa ya, ada evaluasi itu karena memang pada faktanya di lapangan juga berbeda gitu, Pak Gali. Oke, terima kasih mungkin hari ini podcast atas kehadiran dari Pak Gali cukup ini ya, cukup agak lama juga ya, karena memang ini agak teknis dan juga teknis sekali. Materinya itu memang sebenarnya kalau disampaikan dalam podcast ini kurang sebenarnya Pak. Karena mungkin Perdin secara administrasi, Perdin secara digitalisasi di Sakti dan juga di yang lainnya. Terima kasih Pak Gali atas kehadirannya. Sama-sama. Mungkin nanti ketika ada podcast atau mungkin hal-hal yang perlu kita konfirmasi atau mungkin nanti kita perlu ngobrol hal-hal lain tentang keuangan, mungkin nanti Pak Gali bisa berkenan untuk hadir kembali. Oke, Sobat Awas, hari ini kita sudah selesai podcast dengan Pak Gali selaku dari tim keuangan. Dari saya Muhammad Jabir, terima kasih yang sebesar-besarnya. Sampai berjumpa di OPA Podcast selanjutnya.